Sekali lagi bagi yang belum nyalakan kamera, dinyalakan dulu. Nadia, Roni, Gajali, Herli, Sari, Rizky, Heri Padli, Nadia. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik ya. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini untuk terakhir pertemuan mata kuliah basis data. Untuk materi sudah selesai sebenarnya, tapi hari ini saya khusus untuk menyampaikan tentang soal UAS ya. Sesuai jadwal kan sebenarnya dimulai dari minggu depan, tapi karena ini materinya tidak bisa diselesaikan dalam sekali waktu karena ini praktek ya. Jadi saya tetap mulaikan hari ini supaya waktunya lebih panjang. Jadi silakan nanti setelah ini bisa langsung dikerjakan. Tidak perlu menunggu minggu depan ya. Kalau minggu depan tuh untuk yang lebih ke teori kalau saya rasa, karena kan sekali waktu udah selesai jawab soal aja. Kalau ini kan praktek ya, jadi perlu waktu yang lebih lama dan lebih panjang. Jadi hari ini saya sampaikan untuk soal ya, saya tampilkan di layar. Bisa kelihatan jelas atau kurang jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Saya besarkan dikit ya. Nah, ini adalah ERD dari rancangan database. Nah, ini seperti ini ya. Ada mahasiswa, jurusan, kemudian nilai, tugas akhir, mata kuliah, dosen, dan jadwal. Nah, untuk entitasnya. Kalau untuk atributnya itu masing-masing entitas bisa dilihat sendiri ya, disimak. Dan juga ada hubungannya, ada one to many, ada main to many, dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan ERD ini, tugas kalian adalah membuat laporannya dalam bentuk seperti biasa ya, dalam bentuk makalah. Untuk covernya seperti yang biasa sudah saya share sebelumnya waktu di UTS dulu. Silakan pakai format itu. Nanti isinya tentang laporan proses pembuatannya ya. Jadi pembuatan dari membuat
struktur tabelnya atau skema tabelnya itu terdiri dari tipe data, kemudian ukuran gitu ya, dan keterangan serta manakah yang menjadi primary key, manakah yang menjadi foreign key. Kemudian gambarkan relasinya atau relationship-nya, keterkaitan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, dituangkan dalam bentuk laporan. Jadi harus dikerjakan, diproses, di screenshot tampilannya, buat ke dalam laporan. Dan saya minta ini ya, jangan cuma screenshot aja isinya, tapi ada keterangannya, ada penjelasannya. Ya, jangan cuma screenshot tempel selesai itu ya. Ada yang seperti itu, yang UTS kemarin nggak ada keterangan, cuma isinya gambar-gambar aja semuanya ya. Adapun keterangan beberapa itu cuma seadanya ya, jangan seperti itu. Saya minta laporan. Jadi ada kronologisnya gitu ya, ada penjelasannya. Kalau yang struktur tabel kan berarti dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk gambar. Yang dimaksud struktur tabel itu ini ya, nama field, kemudian tipe data, terus size-nya gitu ya, kemudian keterangannya apa. Kalau ada keterangan, silakan tambahkan keterangan. Kemudian mana yang sebagai primary key diberikan tanda bintang di belakang nama field-nya gitu ya. Nah, karena kita database-nya itu menggunakan dua tipe yang sudah disampaikan materinya, jadi saya minta ini dibuat laporannya dua. Untuk satu menggunakan MariaDB, yang satunya menggunakan apa namanya MongoDB ya. Tidak perlu dibuat dua dalam bentuk dua file, enggak, cukup satu laporan aja, tapi setiap tahapan itu ada dua macam gitu ya. Ada bagaimana cara mengerjakannya dengan MariaDB dan bagaimana cara mengerjakannya dengan MongoDB. Gitu ya. Jadi ada dua macam dalam satu laporan. Dibuat sampai finish ya untuk laporannya. Cukup itu saja untuk UAS-nya. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan kah? Halo? Mohon izin Pak, Ya, bisa minta tolong tulis di notepad Kak Pak, seperti Bapak biasanya. yang apa itu? Untuk UASnya, misalkan syaratnya yang pertama apa gitu. Seperti biasa. Bisa minta tolong begitu Kak Pak. Sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan tadi sih, nggak ribet lah. Cuma dalam bentuk laporan atau makalah. Kalau lebih bagus lagi ini ya, dibuat ada data risi dan kata pengantar juga supaya lebih bagus. Jadi nggak cuma cover sama langsung isi gitu ya, tiba-tiba ada isinya, nggak. Jadi supaya lebih bagus ada bentuknya makalah, kan ada daftar isi, ada kata pengantar juga, supaya lebih bagus. Kayaknya nggak perlu pakai notepad ya, cukup saya sampaikan aja karena ini simple sih, lebih simple dari yang matkul AI kemarin. Kalau AI kan memang banyak pernak-perniknya ya, tapi kalau ini cuma kalian bikin laporan atau makalah ya, dalam bentuk makalah, kemudian isinya itu menjelaskan kronologis dan urutan atau prosedur dari pembuatan berdasarkan ERD ini, dari membuat struktur atau skema tabel, terus pembuatan tabelnya dari database dulu ya, pembuatan database, tabel, terus strukturnya sampai contoh pengisiannya sampai mengisinya.
Nggak perlu saya tuliskan di notepad ya, karena itu cuma simpel aja kok. Siap, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, mohon bertanya. Ya, MariaDB itu MySQL kah, Pak? ya MariaDB itu MySQL. Jadi lewat MySQL ya, Pak? Ya, yang seperti yang sudah kita praktekkan dulu, sama aja caranya. Ya, makasih, Pak. Oke. Dulu pernah saya sampaikan ya, asalnya kan namanya MySQL. Karena MySQL itu dulu kan awalnya non-profit, semacam yayasan gitu ya, sebuah organisasi non-profit untuk mengembangkan sistem dari database-nya MySQL. Tapi karena entah ada apa ya konflik internal di organisasi tersebut, jadi dijuallah ke Oracle MySQL-nya. Sekarang MySQL itu sudah menjadi milik Oracle. Oracle itu perusahaan database ya. Jadi sekarang ini MySQL itu komersil sekarang, bukan lagi gratis. Tapi karena pengembang inti dari MySQL itu merasa kecewa karena sudah dijual ya. Jadi dia mengembangkan sistem baru berbasis MySQL dan diberi nama MariaDB. Jadi kalau dilihat sih sebenarnya sama aja ya. MariaDB itu sama dengan MySQL. Cuma sejak saat dia membuat sistem baru, ibaratnya di cloning ya, di cloning. Itu cloningannya MySQL lah. Itu jadi terpisah, prosesnya jadi terpisah. Perkembangannya pun terpisah ya. Oracle yang mengembangkan MySQL, kemudian MariaDB dikembangkan sendiri. Tapi pada dasarnya ya sama, karena dilahirkan dari DNA yang sama, ya. Satu satu apa ya? Satu ibu beda bapak lah mungkin ibarat. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, Ini tugasnya mirip-mirip sama UTS dulu, Kak, Pak? Cuma ditambah sama MongoDB, Pak. ya betul. Kalau ini kan lebih banyak ya, lebih kompleks ya. Cuma lebih diperbagus lagi. Kalau dulu kan UTS tuh banyak yang cuma isinya cuma screenshotan aja gitu ya. Habis cover langsung screenshot. Nah, saya minta ini dalam bentuk makalah, jadi ada data resi, ada kata pengantarnya supaya lebih bagus. Jadi dibuat laporan lah. Seharusnya ini biasanya saya minta dijilid ya, tapi karena ini online, jadi saya nggak mewajibkan dijilid, cukup di dalam bentuk soft copy aja, dalam bentuk file PDF aja laporannya ya. Dibuat sebagus mungkin lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya cukupkan. Pak, Ya, Pak, berarti yang pas yang dikirim itu formatnya kayak makalah kan? Soalnya Bapak biasanya tuh kata pengantar sama daftar isinya Bapak bilang nggak usah gitu. Berarti yang ini ada gitu. ya yang ini ada. Kalau yang UTS itu kan Siap. memang nggak Bapak wajibkan ya. Ada beberapa yang memberi itu ya betul lebih bagus. Tapi nggak Bapak wajibkan. Tapi untuk yang ini Bapak wajibkan pakai kata pengantar dan daftar isi. Karena seharusnya dijilid ya, tapi karena ini nggak dijilid jadinya ya dalam bentuk soft copy. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Pak, izin. Ya, ya. Bisa nanti minta sharekan ARD-nya, Pak, di grup. Ya nanti Bapak kirimkan di grup ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi?
kira-kira? Pak, Ya, dalam tabel itu berapa isi data Pak minimalnya? dalam tabel itu untuk contoh inputannya ya, maksudnya. Ini datanya Pak di Eh, dalam stan- tabel. ya, standarnya itu 5 biasanya. Minimal 5. Iya Pak Mas. Ya, setiap tabel minimal 5. Tapi tergantung ya, kalau misalnya eh, masternya datanya itu 5, itu biasanya anaknya itu kan lebih dari 5 biasanya. Misalnya contohnya ini ada tabel jurusan, itu kan pasti kan ke mahasiswa ya eh, larinya. Kalau jurusannya ada 5, sebagai contoh kan mahasiswanya kan nggak mungkin cuma setiap mahasiswa satu jurusan yang beda-beda. Jadi harus lebih dari 5 sih. Tapi nanti disesuaikan aja ya. Silakan kalian sesuaikan kira-kira yang seperti apa yang yang sesuai dengan kaidah supaya bisa dilihat itu orang pihak luar yang melihat laporan kalian itu bisa langsung paham. Oh ternyata kalau jurusannya ini berarti mahasiswanya itu seperti ini gitu datanya gitu ya. Artinya kalau saya bilang minimal 5 nggak mesti harus semua tabel isinya 5 ya. Bisa dilebihkan nggak apa-apa. Karena lebih informatif isi datanya. Tapi jangan cuma 3 ya. Kalau 3 itu ya terlalu sedikit lah. Ya tadi minimal 5 setiap tabel. Oke, ada lagi kira-kira? Bapak dikumpulnya kapan, Pak? Saya samakan aja ya dengan matkul AI kemarin. Jadi waktunya ini silakan dikumpul bersama-sama dengan AI. Waktunya 3 minggu dari sekarang. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Atau mungkin 3 minggu kelamaan? Atau cuma 3 hari aja? Jangan, Pak. 3 minggu aja, Pak. Oke. Ada yang keberatan nggak kira-kira 3 minggu kelamaan Pak gitu? Tidak ada yang keberatan, Pak. Oh iya. Biasanya sih sehari sih biasanya keberatan kalau sehari itu biasanya. Berarti khusus hari aja tuh, Pak. Iya, nanti khusus hari 3 hari. Oke, adakah lagi yang mau disampaikan atau dikonfirmasi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti akan saya kirimkan untuk filenya supaya lebih jelas. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan ya. Nikmati prosesnya, jangan dianggap beban. Nanti kalau kalian sudah selesai sukses, baru akan senyum bahagia melihat betapa berharganya perjuangan kalian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa berarti 3 minggu lagi ya saat pengumpulan UAS. Oke, Bapak cukupkan. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Pagi juga, Pak. Terima Pagi. kasih banyak. Oke, Terima kasih juga, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.